Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah berada di sesi ketiga membahas mengenai surah As-Sajdah. Nah, untuk di sesi ketiga ini kita akan langsung membahas mengenai diturunkannya Taurat kepada Musa dan dimuliakannya para pengikutnya. Ustadz, proses diturunkannya Taurat kepada Musa ini boleh diceritakan Ustadz seperti apa sih? Ya, tentunya selain Al-Quran, semua kitab suci yang diturunkan kepada nabi-nabi terdahulu itu diturunkan secara sekaligus. Artinya Nabi Musa sebagaimana diceritakan dalam Al-Quran, dia bermunajat kepada Tuhannya di Bukit Tursina kurang lebih 40 malam, kemudian Allah turunkan kepadanya Taurat. Nah, di sini Allah katakan, kami berikan kepada Musa kitab Taurat. Janganlah sedikit pun kamu ragu tentang momen akan bertemu dengan Allah. Artinya apa? Kita nggak boleh ragu. Sebagaimana kita nggak boleh ragu akan kematian. Kematian itu bagi orang-orang yang beriman adalah momen kita akan jumpa dengan Allah. Makanya ada ungkapan hadis Nabi, man ahabba liqa Allah, ahabballah liqa'ah. Siapa yang senang jumpa sama Allah, maka Allah pun senang jumpa sama dia. Maka kematian itu bagi orang yang beriman bukan sosok yang menakutkan. Karena kita ya tahu, ujung hidup ya pasti mati. Ada ungkapan, berani hidup, tak takut mati. Takut mati, jangan hidup. Takut hidup, mati saja. Kan begitu? Ya. Jadi berani hidup, tak takut mati. Karena kita tahu, setiap yang hidup pasti akan mati. Maka konsekuensi kehidupan itu adalah kematian. Kematian itu adalah momen kita bisa jumpa dengan Allah. Maka jangan pernah ragu akan kematian dan jangan pernah ragu untuk jumpa sama Allah. Nah, tapi yang paling penting adalah dikatakan di sini waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Kami jadikan di antara pengikut Musa itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami selama mereka sabar dan mereka meyakini ayat-ayat kami. Jadi janji Allah yang ngikuti Taurat dengan sebenarnya, ya, kemudian mereka itu sabar, mereka itu beriman, Allah jadikan sebagai pemimpin. Allah jadikan sebagai pemimpin. Nah, ini juga berlaku janji ini kepada pengikut Al-Quran. Kenapa umat Islam saat ini posisinya kenapa bukan sebagai pemimpin di tengah masyarakat dunia? Ini ada kaitan. Pertama kaitan dengan kesabaran. Banyak dari kita beribadah pun tak sabar. Ya, sholat perlu sabar, puasa perlu sabar. Kemudian yang kedua, seberapa yakin kita akan kebenaran Al-Quran? Seberapa yakin? Ya, ada sebagian orang membaca Quran, tapi yakin gak Anda dengan kebenaran yang Anda baca? Nah, ini juga menentukan posisi tawar kita sebagai umat Islam. Nah, jadi dikatakan orang-orang pengikut Taurat ini akan jadi pemimpin. Kapan? Sabar dan yakin dengan perkataan Allah. Nah, kalau kita lihat Israel sajalah sekarang. Ini Israel itu kan bisa dikatakan komitmen dia untuk menerapkan apa yang mereka yakini dari ajaran Musa itu juga luar biasa. Walaupun banyak dari ajaran itu yang sudah diselewengkan. Misalnya, mereka meyakini negara Israel Raya dari sungai Efrat sampai sungai Nil. Berarti batas teritori Israel yang ada sekarang itu bukan final. Ini baru sementara. Ya, karena mereka ingin kuasai dari Efrat, dari Irak sampai Mesir. Kan begitu? Mereka yakini betul itu. Ini adalah janji Tuhan katanya. Nah, sedangkan kita sendiri umat Islam, berapa banyak janji-janji Allah yang kita sendiri pun, ya mungkin janji Allah, tapi belum yakin betul kita untuk menerapkan. Jadi ini kunci supaya kemudian kita bisa jadi pemimpin, sebagaimana yang disinggung di ayat ini. Ya. Oke, baik. Ustadz, kalau menyinggung tadi soal bagaimana kita sabar, begitu bisa bersabar dalam beribadah. Ini maksud dari sabar dalam beribadah itu bagaimana, Ustadz? Iya. Sabar itu kan ada 3 macam. Sabar dalam melakukan ketaatan, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan, sabar dalam menghadapi ketetapan.
Sabar dalam melakukan ketaatan. Sholat perlu sabar. Ya kadang-kadang kita sholat, orang lain nggak sholat, pengen juga nggak sholat kan begitu. Ya kan? Kita puasa, ada orang nggak puasa. Ya, kita jujur, ada orang bohong. Ini kan perlu kesabaran. Kalau enggak kita nampak orang lain korupsi, kita nggak korupsi. Ini kan perlu sabar. Meninggalkan kemaksiatan pun perlu sabar. Ya, meninggalkan kemaksiatan. Setia dengan pasangan, dengan orang yang berzina. Ini kan berzina nggak sabar berarti dia. Tapi setia itu perlu kesabaran. Kemudian misalnya seorang itu meninggalkan riba, meninggalkan zina, meninggalkan judi. Ini setiap yang diharamkan punya daya tarik yang cukup luar biasa. Dan kita perlu bentengi diri kita dengan kesabaran. Nah itu yang dimaksudkan tadi, sabar. Sabar. Termasuklah sabar dalam menghadapi ketetapan. Ya, ada ketetapan Allah itu yang nggak kita senangi. Sakit, bangkrut bisnis, tinggal kelas, atau meninggalnya orang-orang terkasih. Ini semua adalah kesabaran. Nah, kesabaran untuk menghadapi itu semua. Oke, siap. Ya. Baik, satu lagi nih Ustaz, itu dijelaskan mengenai bukti kuasa ilahi dan hari kebangkitan. Bagaimana? Ya. Jadi di penutup surah As-Sajdah memang Allah gambarkan yang paling berkuasa di alam semesta ini Allah. Dan sayangnya banyak dari kita nggak sadar itu. Makanya Allah katakan di sini, mulai dari ayat 27 dikatakan, tidakkah mereka perhatikan kami yang mengarahkan awan yang mengandung air ke bumi yang tandus. Lalu kami turunkan air hujan sehingga tumbuhlah tanam-tanaman. Hewan ternak bisa minum dan makan darinya. Mengapa mereka tak perhatikan? Artinya kalau Allah berkehendak tak turun-turun hujan, bisa nggak? Bisa aja. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad pernah mengatakan, apabila penduduk satu negeri menahan zakat harta mereka, maka Allah akan tahan turunnya air hujan. Kalaulah bukan karena kasih sayang Allah kepada tumbuhan dan binatang, maka Allah tak akan turunkan air hujan. Ya kadang-kadang ini juga ada keterkaitan dengan kelalaian manusia. Nah, jadi karena setiap hari air hujan turun, kita merasa ini udah biasa begini. Kita nggak lagi ingat yang menentukan turun atau tidak itu Allah. Kemudian dikatakan lagi, mereka bertanya, kapankah kemenangan itu datang jika engkau orang yang benar Muhammad? Allah berkata, katakan Muhammad kepada mereka, hari kemenangan itu nggak ada gunanya bagi orang-orang kafir. Keimanan mereka dan tidak akan diberikan penangguhan. Artinya apa? Bagi orang yang beriman, hari kemenangan itu apa? Hari kiamat. Karena hari kiamat, ini janji Allah semua akan terbukti. Ya kita ini kan selama hidup di dunia, ya janji Allah ini kadang-kadang membutuhkan waktu untuk bisa diwujudkan. Jadi bagi orang yang beriman, dunia ini penuh dengan cobaan. Tapi begitu datang hari kiamat, itu kemenangan bagi orang beriman. Dan kalau tanda kiamat sudah muncul, walaupun cuma satu, tidak akan bertambah lagi jumlah orang yang beriman. Jadi, makanya sangat berbahaya sekali menunda-nunda taubat, menunda-nunda hidayah. Ya, karena kita nggak tahu kapan hari kiamat datang. Ya, kalau orang mengatakan nantilah tunggu pensiun baru ke masjid atau tunggu nanti usia sekian baru mulai baca Quran. Apa yang menjamin Anda bisa kembali pada Al-Quran? Jadi ini gambaran. Fa'arid anhum wantadhir innahum muntadhirun. Berpalinglah Muhammad dari mereka. Gak usah peduli sama yang mengingkari hari kebangkitan. Dan tunggulah hari kebangkitan itu. Karena mereka juga sedang menunggu. Jadi kita yang mukmin menunggu hari kemenangan. Mereka juga sedang menunggu. Apakah yang mereka dustakan itu betul akan terjadi atau tidak. Tapi kita tak boleh ragu sedikit pun. Semua janji Allah pasti akan terwujud. Jadi memang orang kafir ini menunggu hari kiamat juga begitu Mas Ustaz? Iya, pengertian begini. Mereka kan begini, dalam hati setiap orang, ketika melihat ada orang beriman yang mengatakan, ini ada kehidupan setelah mati. Ya, mereka kan mengingkari. Tapi di balik pengingkaran mereka itu,
mereka kan pengen juga ingin tahu yang dikatakan orang beriman ini betul nggak? Betul atau tidak? Ya. Nah, artinya walaupun tidak secara eksplisit mereka mengatakan kami nunggu hari kiamat juga ini. Karena mereka memang mengingkari kiamat, tapi mereka menentukan momen, menginginkan momen mereka bisa perolok orang beriman. Ya, kami tunggu nggak ada kok hari kiamat kan begitu. Nah, tetapi ketika ternyata nanti yang mereka tunggu itu betul adanya, maka olok-olokan itu kembali kepada mereka. Kita lihat saja nanti kalau gitu. Oke, sahabat Al-Quran, sudah selesai kita bahas mengenai surah As-Sajdah. Alhamdulillah ya, kita sudah banyak ya mendapatkan ilmu, mendapatkan pelajaran dari surah As-Sajdah ini. Jadi mudah-mudahan teman-teman semua bisa ya mendapatkan apa yang menjadi makna nih di balik surah As-Sajdah ini. Jadi seperti biasa, Widya ajak sahabat Al-Quran untuk tidak lupa like, komen, dan subscribe ke YouTube channel kita. Insya Allah kita akan perbaharui lagi seperti apa sih yang menjadi keinginan dari sahabat Al-Quran juga. Kita tutup sampai di sini, sahabat Al-Quran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.